Jadi kalau Gibran jadi bintang, mungkin Pak Mahfud jadi bulan. Nah, sekarang siapa yang jadi bumi? Nah itu yang berbahaya. Betul. Bisakah dia menjadi bintang terus? Kita lihat perdebatan yang berikutnya bagaimana gitu loh. Nah, Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia. Berarti pangsa pasar produk halal ini pasti besar. akan maju Betul. di Indonesia. Hilirisasi bukan dari hasil tambang saja, hilirisasi dari produk pertanian, produk kehutanan, Betul. dan produk-produk lainnya. Dan kita mimpi untuk bisa mencapai 6-7% Betul. pertumbuhan ekonomi. Mimpi lagi 1000 kali nggak akan ada. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi di channel kesayangan kita Mister Puisi Live. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang debat yang udah dilakukan oleh Cawapres pada tanggal 22 Desember lalu teman-teman. Dan kita nggak sendirian, kita temanin oleh Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi teman-teman. Ya Mister Puisi, pada hari ini kita membicarakan tentang Mas Gibran lagi nih. Karena banyak yang berbicara bahwa Mas Gibran ini menjadi bintang dari debat Cawapres kemarin pada tanggal 22. Nah, menurut Mister Puisi, bagaimana hal tersebut? Itu ya memang semua yang mengatakan bahwa penampilan Mas Gibran pada saat debat itu memang sangat luar biasa ya. Setelah kita lihat dan saya tonton berulang-ulang, memang tidak menyangka Mas Gibran itu bisa menampilkan gaya yang selaras dengan emosinya, sehingga apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan selaras dan apa yang telah dia tahu dalam pikirannya. Nah, itu yang menyebabkan ada seorang Profesor Effendi Ghazali mengatakan bahwa apa yang dibayangkan telah terjadi. Wih, sampai kira apa? Sampai kira ada gempa, ada apa? Oh, ternyata Gibran memegang kendali. Gibran menjadi bintang. Waduh. Jadi kalau Gibran jadi bintang, mungkin Pak Mahfud jadi bulan. Nah, sekarang siapa yang jadi bumi? Nah itu yang berbahaya. Betul. Kalau bintang pasti kan memenangkan pertarungan. Iya. Ya kan gitu kan? Nah yang menjadi bulan pasti yang nomor 2. Siapa yang nomor 2? Nah jadi bumi siapa? Yang nomor 3 siapa? Nah ini kalau kita lihat bahwa sampai hari ini Pak Prabowo kan masih nomor 1. Betul. Rankingnya. Yang nomor 2 kalau nggak salah Pak Anies. Sekarang Pak Anies Mister Puisi. Kalau nggak salah. Nah kemudian Pak Ganjar. Nah itu yang menjadi pertanyaan besar bagi seluruh masyarakat. Kenapa Pak Ganjar yang sangat dielu-elukan oleh masyarakat dengan belusukannya, dengan sosial medianya, dan sudah banyak mengenal beliau ini, kenapa kok disalib Pak Anies? Dan lucunya apa? Ada juga yang menanyakan di sosial media, ada juga yang nggak tahu Gibran. Iya, betul. Ada yang nggak tahu siapa tuh Gibran. Akhirnya setelah dia googling, akhirnya tahu. Surprise. Wah. Nah inilah yang menyebabkan mungkin gimmick-gimmick Gibran yang sebelum-sebelumnya itu dibuat seperti emosional. Kemudian waktu Pak Prabowo debat itu dia ke depan gini-gini tangan. Ini mungkin gimmick politik yang dibuat oleh konsultan sendiri, karena Gibran kalau sampai hari ini mungkin belum 100% penduduk Indonesia tahu. Betul. Pak Prabowo pasti 100%. Ya. Kalau Pak Anies mungkin 80%, Pak Ganjar mungkin 90%. Gibran ini paling banyak 70% mungkin. Nah mungkin sampai pemilihan nanti bisa mungkin 100% kalau dia memang terus membuat gimmick-gimmick politik sehingga meyakinkan masyarakat untuk dia tampil sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo apabila dia memenangkan pertarungan politik 2024 yang akan datang.
Nah, makanya penampilan Mas Gibran pada saat debat kemarin itu mendapatkan poin yang luar biasa. Yang tadinya orang nganggap enteng, Gibran pasti kalah. Ternyata dia menjadi bintang hari ini. Ya, betul. Bisakah dia menjadi bintang terus? Kita lihat perdebatan yang berikutnya bagaimana gitu loh. Nah, betul banget ya teman-teman. Jadi kalau kemarin kita perhatikan Mas Gibran ini banyak banget yang underestimate dengan Mas Gibran sendiri, dan termasuk mungkin para pesaing-pesaingnya di Cawapres kemarin menganggap Mas Gibran ini musuh yang tidak terlalu berat, karena kalau kita sempat lihat di media sosial, Caimin mengatakan bahwa Bapak Mahfud MD lah lawan terberatnya dia, dan sebaliknya pun juga seperti itu. Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa Caimin lah pesaing terberatnya dia. Tapi kalau kita lihat dari debat kemarin itu malah saya lihat sepertinya Mas Gibran ini jadi lawan yang cukup sangat susah gitu, karena banyak kata-kata dan banyak istilah-istilah yang lebih dikuasai oleh Mas Gibran, Mr. Puisi, seperti itu kemarin. Ya makanya ada orang ahli politik, ahli komunikasi dan ahli riset mengatakan bahwa apabila ingin memenangkan satu putaran harus bisa membuat salah satu paslon presiden itu rankingnya elektabilitas menjadi 10-15%. Nah kalau bisa membuat salah satu paslon presiden dan capres rankingnya menjadi 10 atau 15%, pasti akan ada orang ataupun presiden yang memenangkan satu putaran. Itu sangat masuk akal. Nah karena sekarang kan katakan Pak Prabowo 45%. Betul. Terus masih berapa? Masih 45, masih kan Masih 55. ada sekitar 55 lah. Ya 55. Kalau ini dibagi dua, atau misalnya 55, misalnya 25. Ya. Oke? Masih ada 5. 25 masih 5. Ini paling 49%. Iya. Nggak bisa. Nah, tetapi kalau yang dua paslon ini, misalnya ada yang 15% atau 10%, lari ke yang calon pemenang. Bisa 51 atau 55%. Waduh. Itu sangat masuk akal. Itu pengamat ataupun analisa yang sangat masuk akal. Makanya sekarang ini mereka akan berjuang mati-matian untuk bisa mendapatkan 51%, terutama Pak Prabowo, Mas Gibran. Jadi kalau kita misalkan nggak bisa kita simpulkan nih, karena kemarin Mas Gibran menjadi bintang pada debat Capres tanggal 22 Desember kemarin, Mr. Puisi, ini bisa menaikkan lagi elektabilitas Pak Prabowo berarti, Mr. Puisi? Iya, kita lihat nanti. Katanya tim dari Kompas mengatakan begitu. Jadi makanya kenapa Gibran luar biasa penampilannya. Penampilan Gibran sangat luar biasa, yang bisa menyelaraskan visi misi program kerja, bisa memaparkan visi misi program kerjanya sangat lugas dan sangat tepat, efisien, dan bisa dimengerti oleh masyarakat banyak. Kemudian emosi dan gagasannya selaras. Betul. Banyak orang mengatakan seperti itu. Betul, Ya. betul. Kan luar biasa. Orang mungkin orang tadinya memikirkan bahwa Gibran itu akan emosi gak karuan. Iya, gitu. betul. Ternyata dia bisa Menahan. menselaraskan gagasan dan emosi. Ya, karena kita lihat beberapa kali Mas Gibran juga sempat diserang ya dengan Pak Mahfud MD dan Caimin sendiri ya, Mr. Puisi ya. Ya, justru gara-gara penampilan Mas Gibran itu yang luar biasa, kedua pasangan lawannya ini justru cooling down, sama menghormati. Sampai-sampai Pak Mahfud mengatakan bahwa Mas Gibran yang terhormat, coba. Iya, betul. Nah, bisa saja orang diplesetkan sama Rocky Gerung lagi, wah, Pak Mahfud itu sangat segan karena melawan anak raja, takutnya Pak Jokowi nonton, dan dia bilang pasti Pak Jokowi nonton, dia tuh Pak Kewu dan lain-lain. Rasanya sih enggak. Betul. Karena kan ini kan pemilihan presiden secara demokratis, gagasan apapun yang kita punya
kita harus perdebatkan. Kalau ada gagasan orang yang kurang bagus, kita harus bisa memberikan gagasan lebih baik sehingga masyarakat mengetahui siapa yang paling hebat. Waduh. Itu loh. Betul. Jadi kalau memang kita kemarin sempat katakan Mas Gibran menjadi bintang debat cawapres, itu sangat pas ya Mr. Puisi dengan slogan itu. Sangat pas. Kenapa sangat pas? Ya itu dia, tidak ada negatifnya. Pemaparan program, perdebatan, dan malah ada seperti menuntun kedua cawapres. Betul. Ya, misalnya seperti waktu menanyakan Caimin mengenai SGIE. Oh, betul. Nah, ini kan merupakan masalah ekonomi syariah. Nah, itu Caimin dengan sangat jujur, saya nggak tahu itu. Nah, padahal saya nggak tahu, di break kemudian Mas Gibran mau menjelaskan mengenai ekonomi syariah ini, terus dijelaskan, dan kejujuran Caimin ini juga mendapatkan poin. Dia apa adanya. Betul. Dia bilang nggak tahu, ya wajar. Ada 1 juta kata-kata singkat ini yang nggak tahu kan wajar saja ya. Ya kan? Atau mungkin ngeblank gitu ya Mr. Puisi. Nah, mungkin tidak tahu, dia kan jujur, saya nggak tahu. Setelah dijelaskan dia sebetulnya tahu apa maksudnya itu ekonomi syariah, karena dia ketua PKB yang sangat konsisten mengenai ekonomi syariah. Dan ini tidak ada jebakan politik menurut saya. Pertanyaan ini dari Mas Gibran ke Caimin karena apa? Gibran tahu Caimin adalah tokoh politik, agamis, ketua PKB, di mana tuh ketua PKB ini memang programnya memang mengenai syariah, ekonomi syariah. Udah tahu belum bahwa kita merupakan merupakan 10 besar negara ekonomi syariah di dunia yang sangat luar biasa ya. Waduh. Yang itu yang di dalam State of Global Islamic Economy itu kan sebetulnya masalah ekonomi syariah itu masalah halal dan lain-lainnya. Iya, betul. Coba ada satu produk yang kosmetik yang mungkin dari, kalau nggak salah produk Wardah ya, udah mendapat itu label halal ya, label halal. Betul. Karena kalau kita lihat beberapa produk sekarang yang beredar di Indonesia itu malah wajib memiliki label halal ya, seperti itu. Untuk makanan wajib, tapi kalau kosmetik kan tidak wajib. Betul. Nah, tetapi nyatanya itu menjadi kenapa ini harus ada? Nah, itulah karena apa? Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia. Berarti pangsa pasar produk halal ini pasti besar, akan maju di Indonesia. Akhirnya mempunyai standar sendiri ya Mr. Puisi untuk harus ada halalnya seperti itu makanya, ya. Kalau produk halal Indonesia, kosmetik, makanan di minuman memang sudah ada. Ini kan mudah sekali kalau mau diekspor ke Arab Saudi, Brunei, Malaysia, negara Islam lainnya di dunia ini kan. Nah, inilah juga secara lugas juga bisa dijawab oleh Caimin. Bahwa Caimin ini kalau memenangkan Pilpres nantinya, dia akan mempermudah mencari izin halal untuk UMKM. Nah, itu. Ya itulah sebetulnya semuanya akan menuju gagasan-gagasan bagaimana memajukan UMKM. Ya, Mas Gibran juga mengatakan bahwa UMKM yang keuntungannya 500 juta tidak kena pajak. Dan sudah berlaku, kita juga tahu di Bali juga UMKM itu tidak kena pajak. Betul. UMKM membutuhkan kredit 200 juta, tidak kena anggunan. KUR ya, Mr. Puisi ya. Nah, KUR, itulah yang menyebabkan Indonesia akan maju, terutama dari UMKM-nya. Karena apa? UMKM yang menyerap tenaga kerja hampir 98% mungkin. Betul. Ya kan? Nah, kalau UMKM-nya maju, kita nggak perlu lagi tergantung daripada konglomerat yang keuntungannya sangat luar biasa, tenaga kerjanya tidak seberapa. Betul. Ya makanya ada gagasan untuk Caimin ini mengenai pajak
besar-besar untuk 100 orang kaya di Indonesia. Artinya tidak membeda-bedakan mereka pajak besar, harus betul-betul membuat wajib pajak itu melaporkan pajaknya, membayar pajak secara wajar dan benar. Nah, itu memang 100 orang kaya di Indonesia ini memang penyumbang pajak yang terbesar. Betul. Nah, tetapi kalau UMKM itu nantinya sudah menguasai perekonomian di Indonesia, nantinya ya UMKM itu akan menjadi besar. Keuntungan yang tadinya 500 sudah menjadi 1 miliar. Seluruh UMKM nanti kena pajak berapa pajaknya? Jadi naik kelas ya Mr. Naik Puisi kelas, ya. gitu loh. Nah, kalau misalkan kemarin kita sempat lihat dari debat Cawapres kemarin Mr. Puisi, kira-kira gagasan apa atau visi misi apa yang menonjol yang diutarakan oleh Mas Gibran sendiri Mr. Puisi? Visi dan misi yang sangat menonjol adalah mengenai hilirisasi. Hilirisasi bukan dari hasil tambang saja. Hilirisasi dari produk pertanian, produk kehutanan, Betul. dan produk-produk lainnya. Dan hilirisasi ini juga dilakukan dengan sistem digital. Luar biasa. Baik, Jadi apa namanya, tidak segala macam dengan sistem digital udah ya. Kalau marketing, makanya akan ada pembinaan bagi UMKM itu untuk melakukan digitalisasi. Artinya pemerintah itu akan memberikan training secara masif seluruh UMKM di Indonesia sehingga dia bisa menjual secara online. Jangan UMKM jualan di pasar gitu misalnya. Nah, itu yang akan dicanangkan pemerintah. Waduh, jadi kemarin itu salah satu masukan visi misi dari Mas Gibran itu adalah untuk melakukan hilirisasi ya Mr. Puisi, dan itu akhirnya membuat Mas Gibran benar-benar menjadi bintang pada debat Cawapres tersebut ya Mr. Puisi. Ya makanya tanpa hilirisasi kita mimpi untuk bisa mencapai 6-7% Betul. pertumbuhan ekonomi. Mimpi lagi 1000 kali nggak akan ada. Nah, kalau bisa mencapai 7% apabila hilirisasi secara masif sudah dilakukan dengan semua tambang yang ada, kemudian bisa memberantas korupsi dengan seakar-akarnya, yakin 7%, bukan 6-7, 7%. Apabila hilirisasi sudah dilakukan mengenai nikel, boksit, boksit maka menjadi aluminium. Coba, berapa kebutuhan aluminium di Indonesia? Iya. Ya kan? Betul. Nikel, berapa kebutuhan nikel nanti untuk baterai? Maka diharapkan kalau bisa ada pabrik baterai di Indonesia, Indonesia harus mengekspor mobil listrik. Jangan Cina mengekspor ke Indonesia, kita harus mengekspor ke Cina. Nah itu harus ditekankan oleh para pemenang yang nantinya sehingga Indonesia betul-betul tidak tergantung dari dunia luar lagi. Waduh, tapi kalau misalnya kita membahas hilirisasi, sebenarnya hilirisasi ini juga udah dilakukan oleh pada eranya Pak Jokowi ya. Berarti apakah ini istilahnya meneruskan atau gimana Mr. Puisi? Tidak, mengembangkan terus, jangan hanya nikel saja. Ya kan, harus boksit, tembaga, makanan, minuman, coklat menjadi, misalnya buah coklat menjadi permen coklat. Ya lain-lainnya semuanya jangan setengah jadi bahan. Kalau pertanian produk jadi, misalnya perikanan, buah-buahan dan lain-lain. Sampai dibahas juga kemarin produk-produk pertanian Mr. Puisi. Jadi kita pertanian misalnya jeruk, Betul. kita nggak usah ekspor jeruknya. Kalau Thailand memang komoditi langsung diekspor jeruknya keluar. Kita jadi barang jadi ekspor misalnya kaleng. ya, Jeruk kaleng. betul. Jadi nilai jualnya kaleng apa? nilai jualnya jadi lebih mahal Mr. Puisi ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita membahas tentang IKN sendiri Mr. Puisi, bagaimana kok dengan dari Cawapres dari Mas Gibran sendiri ini untuk tentang IKN? Karena kalau saya lihat kan untuk IKN dari Caimin itu sekarang istilahnya kayak mulai tidak mendukung dengan adanya IKN. Iya, Caimin udah sepakat sama Mas Gibran pada saat debat. Caimin ikut memotong pita, membantu dari awal. Kok sekarang malah mengelak dan dia menunjukkan artinya Tidak konsisten. tidak konsisten. Nah itu ya, udah jelas IKN itu harus didukung. Satu, pemerataan perekonomian.
Betul. Yang dua, peradaban baru, kebiasaan baru, menuju era peradaban baru, menuju Indonesia emas. Ya, akan ada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Indonesia Tengah. Ya kan? Coba kita bayangkan, tahun 2030, karena koton kananya di Jawa Barat itu 90 juta penduduknya. Mau dikemanakan? Mau makan apa? Nah, apabila ada pertumbuhan baru di Indonesia Tengah atau di Kalimantan Timur, di IKN-nya, dan pemerintah tentunya untuk menjadikan gula-gula ada di IKN, tentunya akan ada sekolah internasional, rumah sakit internasional, segala macam hal-hal yang bersifat bisa memajukan masyarakat, sekolah digital dan lain-lain, menjadi gula. Makanya orang berduyun-duyun tidak lagi ke Jakarta, mereka hidup akan di IKN, di mana Samarinda, Balikpapan, IKN akan menyatu menjadi yang ibu kota yang sangat dahsyat. Nah, kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi akan merata. Waduh. Dan tidak lagi orang pikirannya kalau orang dari Solo, dari Brebes mau kemana? Mau ke Jakarta, kerja. Nanti suatu saat orang Bali mau kemana? Mau cari kerja di IKN. Orang Jawa ke IKN, orang Sunda ke IKN. Betul. Karena kalau memang kita perhatikan IKN ini termasuk salah satu program kerja yang disiapkan Pak Jokowi dan harus diteruskan ya Mr. Puisi, karena memang tidak lagi ada Jawa sentris. Betul. Jadi akan memperatakan pembangunan untuk Indonesia seperti itu Mr. Puisi. Ya. Waduh, tepuk tangan dulu teman-teman untuk Mr. Puisi, teman-teman. Ya, terima kasih Mr. Puisi atas kunjungannya dan sudah berbagi cerita dan jadi narasumber kita. Dan buat teman-teman jangan lupa nantikan judul-judul berikutnya dan tetap like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Sampai jumpa teman-teman.